Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah menurunkan Al-Quran sebagai petunjuk, cahaya, dan rahmat bagi orang-orang beriman. Shalawat serta salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita, Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, yang dengan penuh kasih sayang selalu memikirkan umatnya, bahkan hingga detik-detik terakhir hidup beliau. Saudaraku yang dimuliakan Allah, pada kesempatan kali ini kita akan bersama-sama menyelami sebuah ayat yang sangat agung dalam Al-Quran, sebuah ayat yang menyimpan begitu banyak rahasia, sebuah ayat yang sangat layak untuk menjadi wirid harian kita semua. Ayat itu adalah ayat Laqad Ja'akum yang terdapat dalam surat At-Taubah ayat 128-129. Mengapa ayat ini begitu istimewa? Karena ia tidak hanya menceritakan tentang pribadi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, tetapi juga mengandung limpahan kasih sayang, perlindungan, dan pertolongan bagi siapa saja yang membacanya dengan penuh keyakinan. Bahkan banyak ulama mengajarkan umat Islam untuk mengamalkan ayat ini dalam berbagai keadaan, baik ketika menghadapi kesulitan, mencari ketenangan hati, maupun ketika ingin mendapatkan pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dari itu, mari kita kupas rahasia besar yang terkandung dalam ayat Laqad Ja'akum, agar kita bukan hanya mengenal bacaannya, tetapi juga memahami kedalaman maknanya, serta mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari. Saudaraku sekalian, setiap muslim pasti menginginkan hidup yang tentram, selamat dari bahaya, dan senantiasa mendapatkan pertolongan Allah dalam setiap langkah. Namun, seringkali kita merasa hidup penuh dengan cobaan, hati tidak tenang, rezeki terasa sempit, dan masalah datang silih berganti. Dalam kondisi seperti inilah, Allah memberikan jalan keluar melalui ayat-ayatnya yang penuh rahmat. Salah satu ayat itu adalah Laqad Ja'akum. Ayat ini tidak muncul begitu saja. Ia adalah penutup dari surat At-Taubah, sebuah surat yang syarat dengan peringatan keras, teguran Allah kepada orang-orang munafik, sekaligus penguat bagi orang-orang beriman. Dan justru di bagian akhirnya, Allah menurunkan ayat yang sangat lembut, yang penuh kasih sayang, seolah menjadi pelipur lara setelah rangkaian teguran yang panjang. Di dalam ayat Laqad Ja'akum, Allah menggambarkan pribadi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan kalimat yang sangat indah. Sungguh, telah datang kepadamu seorang Rasul dari kalanganmu sendiri. Sangat berat terasa olehnya penderitaanmu. Dia sangat menginginkan kebaikan bagimu. Dia amat belas kasih lagi penyayang terhadap orang-orang yang beriman. Saudaraku, renungkanlah sejenak. Betapa besar kasih sayang Rasulullah kepada kita. Beliau bukan hanya seorang pemimpin, bukan hanya seorang nabi, tetapi juga seorang ayah yang penuh cinta bagi umatnya. Beliau menangis memikirkan kita, beliau berdoa agar kita semua diselamatkan, bahkan beliau rela menanggung kesulitan agar umatnya tidak tersiksa. Maka, ketika kita membaca ayat ini, sesungguhnya kita sedang menghubungkan diri kita dengan kasih sayang Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita sedang merasakan sentuhan lembut dari doa dan cinta beliau yang tidak pernah padam, meski kita hidup jauh setelah wafatnya. Inilah sebabnya banyak ulama menekankan pentingnya membaca ayat ini. Karena ia tidak hanya sekadar bacaan, melainkan sebuah doa, sebuah penghubung spiritual antara seorang hamba dengan nabinya, dan antara seorang hamba dengan Tuhannya. Oleh sebab itu, dalam bab 1 ini mari kita jadikan ayat Laqad Ja'akum sebagai titik awal perjalanan ruhani kita. Perjalanan untuk memahami, menghayati, dan mengamalkan 5 rahasia besar yang terkandung di dalamnya. Saudaraku yang dirahmati Allah, marilah kita buka hati kita lebar-lebar. Jangan sekadar mendengar dengan telinga, tapi dengarkanlah dengan hati yang paling dalam. Karena siapa yang mampu menghayati makna ayat ini, niscaya hidupnya akan dipenuhi ketenangan, keberkahan, dan cinta kasih yang datang langsung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui perantara nabinya tercinta. Ayat Laqad Ja'akum terdapat pada penutup surat At-Taubah ayat 128-129. Dua ayat ini sering dianggap sebagai ayat yang penuh rahasia dan keutamaan oleh para ulama. Berikut lafadznya. Laqad Ja'akum rasulun min anfusikum, azizun, alaihima, anitum harisyun, alaikum bil muminina raufur rahim. Fain tawalau fakul hasbiyallahu la ilaha illahuwa, alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil asdim. Artinya, sungguh, telah datang kepadamu seorang rasul dari kaummu sendiri. Berat terasa olehnya penderitaanmu, sangat menginginkan keimanan dan keselamatan bagimu, amat belas kasihan lagi penyayang terhadap orang-orang mukmin. Maka jika mereka berpaling,
dari keimanan. Katakanlah, cukuplah Allah bagiku, tidak ada Tuhan selain Dia. Hanya kepadanya aku bertawakal, dan Dia adalah Tuhan yang memiliki arsy yang agung. Ayat ini begitu indah dan syarat makna. Pada ayat pertama, Allah memperkenalkan pribadi Nabi Muhammad SAW dengan cara yang lembut sekaligus menyentuh hati. Rasulullah digambarkan sebagai sosok yang sangat peduli pada umatnya, yang merasakan berat penderitaan mereka, dan sangat menginginkan keselamatan serta kebahagiaan mereka. Bahkan Allah menyebut beliau sebagai Raufur Rahim, penuh kasih sayang dan kelembutan terhadap orang-orang beriman. Kalimat, min anfusikum, memiliki arti mendalam. Rasulullah berasal dari kalangan manusia, dari kaum Quraisy yang dikenal masyarakatnya. Ini menegaskan bahwa beliau bukan malaikat yang asing, tetapi manusia yang benar-benar memahami penderitaan, kebutuhan, dan kelemahan manusia. Dengan kedekatan ini, kasih sayang beliau menjadi nyata dan bisa dirasakan umat. Kemudian perhatikan sifat-sifat Rasul yang disebutkan Allah dalam ayat ini. Azizun, alaihi emma, anitum. Penderitaan umat terasa berat bagi beliau. Artinya, ketika umatnya sakit, menderita, atau tersesat, hati Rasulullah ikut merasakan beban itu. Harisyun, alaikum. Beliau sungguh-sungguh menginginkan kebaikan bagi umatnya. Semua ajaran, nasihat, bahkan perjuangan beliau tidak lain hanya untuk keselamatan kita. Bil muminina raufur rahim. Beliau penuh kasih sayang dan kelembutan bagi orang-orang beriman. Ayat berikutnya, yaitu ayat 129, menutup dengan doa yang sangat kuat, Hasbiyallahu la ilaha illa huwa, alaihi tawakkaltu, wa huwa rabbul arsyil azim. Doa ini menjadi perisai bagi orang-orang beriman. Ia mengajarkan bahwa setelah semua usaha dilakukan, setelah semua nasihat Rasul disampaikan, maka jalan terakhir yang paling kokoh adalah bertawakal sepenuhnya kepada Allah. Keindahan ayat ini juga tampak dari susunannya dalam surat At-Taubah. Sebagaimana kita tahu, surat ini penuh dengan teguran keras, membongkar kemunafikan, dan menyingkap tipu daya orang-orang yang berkhianat. Namun, di akhir surat yang keras itu, Allah menurunkan ayat yang penuh kelembutan, seolah ingin menyejukkan hati orang-orang beriman. Pesannya jelas, Allah memperingatkan dengan tegas, tetapi kasih sayangnya tetap lebih besar. Ayat Lakot Ja'akum juga sering diamalkan sebagai doa perlindungan, wirid, dan penguat jiwa. Para ulama mengajarkannya sebagai bagian dari zikir harian, baik dibaca setelah sholat, sebelum tidur, atau ketika menghadapi kesulitan. Ini karena kandungan maknanya bukan sekadar bacaan, melainkan doa yang langsung menghubungkan hati seorang mukmin dengan kasih sayang Rasulullah SAW dan kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mengenal ayat ini berarti mengenal kasih sayang Nabi kita, mengenal doa tawakal yang paling indah, dan mengenal betapa dekatnya Allah dengan hamba-hambanya. Karena itu, setiap Muslim seharusnya tidak melewatkan untuk menghayati dan mengamalkan ayat ini dalam kehidupannya sehari-hari. Rahasia pertama, perlindungan dari segala mara bahaya. Rahasia pertama dari membaca ayat Lakot Ja'akum adalah perlindungan dari segala mara bahaya. Sejak dulu, para ulama meyakini bahwa ayat ini memiliki kekuatan spiritual yang menjadi benteng bagi seorang mukmin. Banyak riwayat dan kisah orang saleh yang membuktikan bahwa ayat ini mampu menjaga mereka dari niat jahat manusia, gangguan makhluk gaib, hingga bahaya yang datang secara tiba-tiba. Kandungan ayat ini memang erat kaitannya dengan sifat kasih sayang Rasulullah SAW. Beliau disebut Azizun, alaihi emma, anitum. Artinya sangat berat bagi beliau penderitaan umatnya. Dari sini para ulama memahami bahwa membaca ayat ini adalah upaya memohon perlindungan kepada Allah dengan menyebut sifat kasih sayang Nabi terhadap umatnya. Seolah-olah seorang mukmin berkata, "Ya Allah, sebagaimana Nabi-Mu begitu peduli pada kami, maka lindungilah kami dari bahaya yang mengancam hidup kami." Perlindungan yang dimaksud bukan hanya dalam bentuk fisik, tetapi juga batin. Banyak orang merasakan, ketika mereka membaca ayat Lakot Ja'akum secara rutin, hati mereka terasa lebih tenang saat menghadapi ancaman. Ketakutan berlebihan yang biasanya datang saat sendirian di malam hari, rasa cemas berhadapan dengan orang zalim, hingga keraguan menghadapi masa depan, semuanya mereda dengan membaca ayat ini. Ayat Lakot Ja'akum juga disebut sebagai ayat penjaga dalam beberapa kitab amalan. Para ulama mengajarkan, ketika hendak bepergian jauh, maka bacalah ayat ini agar perjalanan diberkahi dan dijaga dari bahaya. Ketika hendak tidur, bacalah 7 kali.
maka Allah akan menjaga rumah dan keluarga dari gangguan jin, sihir, atau niat jahat pencuri. Bahkan sebagian ulama menyebutkan, jika dibaca dengan niat perlindungan, maka ayat ini akan menjadi pagar gaib yang tak terlihat, namun nyata efeknya dalam kehidupan sehari-hari. Selain itu, bacaan di ujung ayat 129, Hasbiyallahu la ilaha illa huwa, alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim, adalah doa yang sangat kuat. Kalimat hasbiyallahu berarti, cukuplah Allah bagiku. Dengan mengulang doa ini, seorang mukmin sedang menegaskan keimanannya bahwa hanya Allah yang mampu melindungi, bukan manusia, bukan kekuatan lain, bukan pula harta benda. Ketika seorang hamba benar-benar yakin pada kalimat ini, maka Allah akan cukup baginya, sebagaimana janjinya dalam Al-Quran. Kisah nyata dari para wali Allah juga menunjukkan betapa besar manfaat ayat ini. Ada yang selamat dari serangan musuh, ada yang terhindar dari bahaya perjalanan, bahkan ada yang dilindungi dari niat jahat orang-orang zalim hanya dengan membaca ayat ini. Semua ini adalah tanda bahwa Allah benar-benar menjaga hambanya yang mendekat kepadanya melalui lantunan kalamnya. Perlindungan yang datang dari ayat ini mencakup banyak sisi, menjaga tubuh dari penyakit, menjaga harta dari kehilangan, menjaga keluarga dari bencana, hingga menjaga jiwa dari bisikan setan. Maka tidak heran jika ayat Lakot Ja'akum dianggap sebagai salah satu bacaan wirid terbaik untuk perlindungan diri. Ketika seseorang membaca ayat ini dengan penuh keimanan, ia bukan hanya sekadar melafalkan huruf-huruf Arab, melainkan sedang menyerahkan dirinya sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam kondisi itu, Allah akan menurunkan pertolongannya, sebagaimana janjinya kepada orang-orang yang bertawakal kepadanya. Dengan demikian, rahasia pertama ini mengajarkan kepada kita bahwa perlindungan sejati bukan datang dari kekuatan fisik, senjata, atau harta benda, melainkan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan salah satu cara untuk meraih perlindungan itu adalah dengan mengamalkan ayat Lakot Ja'akum secara rutin, penuh keyakinan, dan disertai doa yang tulus. Rahasia kedua dari membaca ayat Lakot Ja'akum adalah turunnya pertolongan Allah di saat-saat sulit. Dalam hidup ini, tidak ada seorang pun yang terbebas dari ujian. Ada masa di mana kita menghadapi jalan buntu, merasa lemah, dan tidak mampu lagi mengandalkan kekuatan diri sendiri. Pada saat seperti inilah, ayat Lakot Ja'akum menjadi doa dan pegangan yang menghadirkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di bagian akhir ayat, Allah mengajarkan sebuah kalimat agung, Hasbiyallahu la ilaha illa huwa, alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Kalimat ini adalah pernyataan penyerahan diri sepenuhnya kepada Allah. Seakan seorang mukmin sedang berkata, "Ya Allah, hanya Engkau yang cukup bagiku. Aku lemah, aku tidak berdaya, dan aku tidak punya siapa-siapa selain Engkau." Doa ini bukan sekadar bacaan, melainkan kunci datangnya pertolongan ilahi. Sebab, pertolongan Allah turun ketika seorang hamba benar-benar mengakui kelemahan dirinya dan bergantung penuh hanya kepadanya. Allah berfirman dalam Al-Quran, "Bukankah Allah cukup bagi hambanya?" Quran Surat Az-Zumar, ayat 36. Ayat ini menegaskan bahwa siapa yang menjadikan Allah sebagai sandaran, maka Allah akan mencukupi segala urusannya. Banyak kisah yang membuktikan hal ini. Para ulama dan orang saleh sering membaca ayat Lakot Ja'akum saat mereka menghadapi kesulitan besar. Ada yang membacanya ketika akan menghadapi musuh, ada yang menjadikannya wirid ketika rezeki terasa sempit, bahkan ada yang membacanya dalam keadaan sakit berat. Dengan izin Allah, mereka mendapatkan jalan keluar yang tidak pernah mereka bayangkan sebelumnya. Pertolongan Allah yang datang melalui bacaan ayat ini bisa dalam berbagai bentuk. Kadang berupa kemudahan jalan keluar, kadang berupa kekuatan hati yang membuat seseorang tabah, atau bisa juga berupa bantuan nyata yang datang dari arah yang tidak disangka-sangka. Semua ini sesuai dengan firman Allah, "Barang siapa bertakwa kepada Allah, niscaya Dia akan menjadikan baginya jalan keluar, dan memberinya rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka." Quran Surat At-Talaq, ayat 23. Ayat Lakot Ja'akum juga mengandung isyarat bahwa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam sangat peduli terhadap kesulitan umatnya. Kalimat, Harisyun, alaikum, menunjukkan keinginan besar Rasulullah agar umatnya selamat dan mendapatkan kemudahan. Dengan membaca ayat ini, seorang muslim seolah-olah mengetuk pintu kasih sayang Rasul, lalu menyampaikannya kepada Allah agar diturunkan pertolongan. Ada juga riwayat dari ulama yang menjadikan ayat ini sebagai wirid 41 kali ketika menghadapi kesulitan besar. Dengan izin Allah,
doa mereka terkabul dan masalah mereka teratasi. Dari sini kita belajar bahwa bacaan ini bukanlah jimat, melainkan doa yang penuh keyakinan dan ikhtiar spiritual untuk mendapatkan pertolongan Allah. Pertolongan Allah seringkali datang pada saat kita sudah merasa tidak ada lagi harapan. Dan justru di titik itu, ketika semua kekuatan duniawi habis, kalimat hasbiyallahu menjadi cahaya yang menguatkan hati. Ia adalah penyerahan total, yang membebaskan seorang mukmin dari rasa putus asa. Maka, rahasia kedua ini mengajarkan bahwa dengan membaca ayat Laqad Ja'akum, seorang mukmin bukan hanya mendapat ketenangan, tetapi juga membuka pintu pertolongan Allah. Karena siapapun yang menjadikan Allah cukup baginya, maka Allah akan menolongnya dengan cara yang tidak pernah ia sangka. Rahasia ketiga, menenangkan hati yang gelisah. Rahasia ketiga dari membaca ayat Laqad Ja'akum adalah menenangkan hati yang gelisah. Keresahan adalah bagian dari kehidupan manusia. Ada kalanya hati dilanda rasa cemas, takut, bingung, dan tidak tahu arah. Semua itu wajar, karena manusia adalah makhluk yang lemah dan penuh keterbatasan. Namun, Allah tidak membiarkan hambanya tenggelam dalam kegelisahan. Dia menurunkan ayat-ayat yang menenangkan, dan salah satunya adalah ayat Laqad Ja'akum. Di dalam ayat ini, Allah menggambarkan sifat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang sangat peduli, penuh kasih, dan penyayang terhadap umatnya. Kata Raufun Rahim di akhir ayat adalah gambaran kelembutan dan cinta kasih Nabi yang luas kepada umatnya. Ketika seorang mukmin membaca ayat ini, ia akan merasakan seolah-olah berada dalam naungan doa dan kasih sayang Rasulullah. Inilah yang menenteramkan hati yang sedang resah. Ketika hati gelisah, biasanya manusia mencari pelarian. Ada yang mencoba menenangkan diri dengan hiburan dunia, ada yang sibuk dengan kesenangan sesaat, bahkan ada yang mencari solusi dengan cara-cara yang justru menambah masalah. Padahal, ketenangan sejati hanya datang dari Allah. Allah menegaskan dalam Al-Quran, ingatlah, hanya dengan mengingat Allah hati menjadi tentram. Quran Surat Ar-Ra'd 28. Membaca ayat Laqad Ja'akum adalah bentuk zikir yang mengingatkan kita pada Allah dan Rasul-Nya. Dengan membaca dan merenungi maknanya, hati yang semula sempit akan terasa lapang, dada yang penuh sesak akan menjadi lega. Karena di dalamnya terkandung pesan bahwa Allah tidak pernah meninggalkan hambanya, dan Rasulullah senantiasa peduli terhadap nasib umatnya. Bayangkan seseorang yang sedang gelisah karena masalah hidup, lalu ia membaca ayat ini dengan penuh penghayatan. Kalimat, Laqad Ja'akum Rasulun min anfusikum, mengingatkan bahwa Allah telah mengutus seorang Rasul yang memahami penderitaan umatnya. Kata-kata itu saja sudah cukup membuat hati merasa tidak sendirian. Apalagi jika diteruskan dengan bacaan, Hasbiyallahu la ilaha illahuwa, maka rasa tenang akan semakin memenuhi jiwa, karena ia sadar bahwa Allah lah satu-satunya tempat bergantung. Ketenangan hati ini juga merupakan salah satu bentuk pertolongan Allah yang paling berharga. Sebab, hati yang gelisah seringkali membuat seseorang kehilangan akal sehat, terburu-buru dalam mengambil keputusan, dan mudah putus asa. Dengan membaca ayat ini, hati yang tadinya rapuh akan diperkuat dengan cahaya ketenangan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ulama-ulama terdahulu banyak yang menjadikan ayat Laqad Ja'akum sebagai bacaan ketika mereka merasa gelisah. Ada yang membacanya di tengah malam ketika sulit tidur karena beban pikiran, ada pula yang membacanya setelah salat sunnah untuk meminta ketenangan. Bahkan sebagian orang menyebut ayat ini sebagai penawar hati, karena efek spiritualnya yang luar biasa dalam menenangkan jiwa. Kegelisahan hati adalah penyakit yang tidak terlihat namun sangat berat dirasakan. Obatnya bukan sekadar nasihat manusia, melainkan sentuhan kalam ilahi. Itulah sebabnya, membaca ayat Laqad Ja'akum dengan penuh keyakinan dapat menjadi terapi ruhani bagi siapa saja yang sedang cemas atau risau. Maka, rahasia ketiga ini mengajarkan bahwa ayat Laqad Ja'akum bukan hanya bacaan biasa, melainkan obat hati. Ia menenangkan jiwa yang resah, menguatkan iman yang lemah, serta memberikan rasa tentram bagi orang yang benar-benar membacanya dengan penghayatan. Karena ketenangan sejati hanyalah milik Allah, dan Allah berikan kepada siapa saja yang mau mendekat dengan hati yang tulus. Rahasia keempat dari membaca ayat Laqad Ja'akum adalah terbukanya pintu rezeki yang luas. Dalam kehidupan ini, salah satu kebutuhan utama manusia adalah rezeki. Namun, seringkali rezeki terasa sempit, usaha terasa berat, dan jalan hidup seolah tertutup. Banyak orang berjuang siang dan malam, tetapi tetap saja hasilnya tidak sesuai dengan harapan.
Disinilah letak keutamaan dari ayat ini, karena ia tidak hanya menenangkan hati dan mendatangkan pertolongan Allah, tetapi juga menjadi wasilah terbukanya keberkahan rezeki. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran, "Barang siapa bertawakal kepada Allah, niscaya Allah akan mencukupkan keperluannya." Quran Surat At-Talaq ayat 3. Ayat ini selaras dengan penutup lakot Ja'akum, yakni, Hasbiyallahu la ilaha illahua, alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil adzim. Kalimat ini bukan hanya pernyataan iman, tetapi juga deklarasi tawakal yang sejati. Seorang hamba yang benar-benar menyerahkan segala urusan kepada Allah akan merasakan bagaimana rezeki mengalir dari arah yang tidak pernah ia duga. Rezeki yang dimaksud tidak selalu berbentuk materi. Kadang Allah memberikan kesehatan, umur panjang, ketenangan rumah tangga, anak-anak yang saleh, atau kesempatan beramal baik. Semua itu adalah bagian dari rezeki yang luas. Namun, membaca ayat ini juga diyakini menjadi jalan terbukanya rezeki dalam bentuk harta, pekerjaan, dan usaha yang penuh keberkahan. Banyak kisah ulama dan orang saleh yang menyebutkan bahwa ayat lakot Ja'akum bisa menjadi wirid untuk melapangkan rezeki. Ada yang membacanya 7 kali setelah salat fardhu, ada pula yang menjadikannya bacaan rutin setiap malam. Dengan izin Allah, mereka merasakan kemudahan dalam usaha, terbebas dari lilitan hutang, atau mendapatkan jalan keluar finansial yang sebelumnya tidak pernah mereka bayangkan. Mengapa ayat ini bisa membuka pintu rezeki? Karena di dalamnya terdapat pengakuan total bahwa Allah lah satu-satunya tempat bergantung. Manusia sering terjebak dalam kesombongan, merasa bisa mencari rezeki dengan kekuatan dan kecerdikan sendiri. Padahal, Allah lah yang mengatur pembagian rezeki. Ketika seorang hamba membaca lakot Ja'akum dengan keyakinan, ia seakan menegaskan bahwa segala usahanya hanyalah ikhtiar, sedangkan hasilnya sepenuhnya berada di tangan Allah. Selain itu, sifat Rasulullah yang disebut dalam ayat ini yakni penuh kasih dan peduli terhadap umat juga memberi isyarat bahwa doa dan syafaat beliau menjadi perantara turunnya keberkahan. Membaca ayat ini berarti mengingatkan diri bahwa Rasulullah adalah sosok yang menginginkan kebaikan dan kelapangan hidup bagi umatnya. Dengan begitu, seorang muslim yang membaca ayat ini akan terdorong untuk hidup sesuai ajaran Nabi, jujur dalam berdagang, amanah dalam bekerja, dan ikhlas dalam berusaha. Inilah kunci rezeki yang sejati. Membuka pintu rezeki melalui ayat lakot Ja'akum juga bukan berarti meninggalkan usaha duniawi. Justru sebaliknya, bacaan ini memperkuat semangat untuk berusaha karena hati sudah tenang dan yakin bahwa Allah akan memberi jalan. Orang yang hatinya tenang akan lebih mudah bersyukur, dan rasa syukur itulah yang menambah keberkahan rezeki. Allah berfirman, "Jika kamu bersyukur, pasti aku akan menambah nikmat kepadamu." Quran Surat Ibrahim, ayat 7. Maka, rahasia keempat ini mengajarkan bahwa rezeki tidak hanya dicari dengan tenaga, tetapi juga dengan doa dan tawakal. Membaca ayat lakot Ja'akum secara konsisten adalah salah satu bentuk doa yang mendatangkan keberkahan. Dengan izin Allah, pintu-pintu rezeki yang sebelumnya tertutup akan terbuka, jalan yang semula sempit akan dilapangkan, dan hati yang gundah karena kesulitan ekonomi akan digantikan dengan keyakinan bahwa Allah Maha Pemberi rezeki. Rahasia kelima, menguatkan rasa cinta kepada Rasulullah. Rahasia kelima dari membaca ayat lakot Ja'akum adalah menguatkan rasa cinta kepada Rasulullah. Cinta kepada Nabi bukan sekadar perasaan, melainkan bagian dari iman yang harus tertanam dalam hati setiap muslim. Rasulullah sendiri bersabda, "Tidak sempurna iman salah seorang di antara kalian hingga aku lebih ia cintai daripada dirinya sendiri, orang tuanya, anaknya, dan seluruh manusia." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Ayat lakot Ja'akum menyebutkan sifat-sifat agung Rasulullah. Beliau datang dari kalangan manusia sendiri, memahami penderitaan umatnya. Berat terasa bagi beliau jika umatnya celaka, penuh kasih, dan penuh rahmat. Ketika seorang mukmin membaca ayat ini, ia seolah diingatkan kembali betapa besar cinta dan pengorbanan Rasulullah untuk umatnya. Dari sanalah tumbuh rasa cinta yang semakin mendalam kepada beliau. Cinta kepada Rasulullah bukanlah cinta biasa. Ia adalah cinta yang melahirkan ketaatan. Orang yang benar-benar mencintai Rasulullah akan berusaha meneladani akhlaknya, menjaga sunnahnya, dan membela kehormatan beliau. Membaca ayat lakot Ja'akum berulang-ulang menjadi sarana untuk melembutkan hati, agar cinta itu tidak hanya berhenti di bibir, tetapi meresap ke dalam amal perbuatan. Seorang ulama pernah berkata, siapa yang ingin menguji cintanya kepada Rasulullah,
maka lihatlah sejauh mana ia mengikuti sunnah beliau. Ayat ini mengingatkan kita bahwa Rasulullah adalah teladan terbaik dalam setiap aspek kehidupan, mulai dari ibadah, muamalah, akhlak, hingga perjuangan. Semakin sering kita membaca dan merenungi makna ayat ini, semakin kuat pula dorongan untuk meneladani beliau. Rasa cinta yang tumbuh dari ayat ini juga membawa ketenangan dan kebahagiaan. Hati seorang mukmin akan terasa damai ketika ia merasa dekat dengan Rasulullah. Bahkan, sebagian ulama menyebut bahwa membaca ayat ini dengan penuh penghayatan dapat menumbuhkan kerinduan yang dalam, seakan-akan hati terhubung langsung dengan kehadiran beliau. Dari kerinduan itu lahir doa agar kelak bisa berjumpa dengan Nabi di Telaga Al-Kautsar dan mendapatkan syafaat beliau di hari kiamat. Cinta kepada Rasulullah juga menjadi kunci diterimanya amal. Allah berfirman, "Katakanlah, jika kamu benar-benar mencintai Allah, maka ikutilah aku, Rasulullah. Niscaya Allah mencintaimu dan mengampuni dosa-dosamu." Quran Surat Ali Imran, ayat 31. Ayat ini menunjukkan bahwa jalan menuju cinta Allah adalah melalui cinta kepada Rasulullah. Membaca Lakot Ja'akum adalah salah satu cara untuk menumbuhkan dan menguatkan cinta itu, karena kita diingatkan akan kasih sayang beliau yang tiada banding. Bahkan, dalam banyak kisah, para sahabat dan ulama terdahulu menangis ketika membaca ayat ini. Mereka merasakan kelembutan hati Rasulullah yang sangat peduli terhadap nasib umatnya. Tangisan itu bukanlah kelemahan, melainkan bukti cinta yang tulus kepada Nabi tercinta. Maka, rahasia kelima ini mengajarkan bahwa membaca ayat Lakot Ja'akum bukan hanya zikir untuk mendatangkan pertolongan dan rezeki, tetapi juga sarana memperkuat cinta kepada Rasulullah. Semakin kita merenungi maknanya, semakin kita menyadari betapa besar pengorbanan beliau bagi kita. Dan semakin kita mencintainya, semakin kita terdorong untuk meneladani ajarannya hingga kelak berjumpa dengannya di akhirat. Sejarah perjalanan Islam penuh dengan kisah-kisah para ulama dan orang-orang saleh yang menemukan kekuatan luar biasa dalam ayat Lakot Ja'akum. Mereka menjadikannya sebagai wirid, doa, sekaligus sumber ketenangan hati dalam menghadapi berbagai ujian kehidupan. Dari kisah-kisah ini, kita dapat memahami betapa besarnya rahasia dan keberkahan ayat tersebut. Salah satu kisah datang dari seorang ulama besar yang terkenal dengan kezuhudan dan kedalaman ilmunya. Beliau bercerita bahwa ketika menghadapi kesulitan dalam menyampaikan dakwah, beliau sering membaca ayat Lakot Ja'akum berulang-ulang, khususnya bagian penutup ayat, Hasbiyallahu la ilaha illa huwa, alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil adzim. Dengan keyakinan penuh, beliau merasakan pertolongan Allah datang secara nyata, sehingga segala hambatan dalam dakwah bisa teratasi. Ada pula kisah seorang ulama sufi yang terkenal dengan kezuhudan hidupnya. Beliau berkata, "Barang siapa membaca ayat ini dengan hati yang khusyuk, maka Allah akan mencukupkan segala kebutuhannya, baik dalam urusan dunia maupun akhirat." Dalam praktiknya, beliau membiasakan murid-muridnya membaca ayat ini setiap selesai salat, agar hati mereka selalu bergantung kepada Allah dan tidak terikat pada dunia. Dalam catatan sejarah, ada juga kisah seorang pedagang muslim di masa lalu yang selalu memulai perjalanannya dengan membaca ayat Lakot Ja'akum. Ia percaya bahwa dengan bacaan itu, Allah akan menjaganya dari bahaya, menenangkan hatinya, dan melapangkan rezekinya. Dan benar, perjalanan-perjalanan dagangnya selalu diberkahi, bahkan ketika banyak pedagang lain mengalami kerugian, ia justru mendapatkan keuntungan yang tidak disangka-sangka. Beberapa ulama juga menuturkan pengalaman pribadi mereka saat menghadapi rasa takut. Ada yang mengisahkan, ketika ia merasa dikejar musuh atau berada di tempat yang mengancam, ia membaca ayat ini berkali-kali. Dengan izin Allah, rasa takut itu sirna, digantikan dengan keberanian dan keyakinan bahwa Allah selalu bersamanya. Kisah lain datang dari seorang alim yang pernah diuji dengan sakit berat. Dalam rasa sakit itu, beliau mendawamkan bacaan Lakot Ja'akum setiap malam. Dengan kesabaran dan keyakinan, beliau merasakan ketenangan luar biasa. Bahkan, sakit yang semula terasa berat, lambat laun menjadi ringan. Beliau berkata, ayat ini adalah obat bagi hati, dan ketika hati sembuh, tubuh pun ikut merasakan kekuatan. Tidak sedikit pula ulama yang mewasiatkan agar ayat ini dibaca ketika seseorang sedang mengalami kesulitan hidup, seperti hutang menumpuk, keluarga dalam masalah, atau hati dilanda kegelisahan. Mereka menegaskan bahwa ayat ini bukanlah jimat, melainkan doa yang penuh dengan pengakuan akan kelemahan manusia di hadapan Allah. Dengan membacanya,
Seorang hamba menyerahkan seluruh urusannya hanya kepada Sang Pencipta. Kisah-kisah para ulama ini menjadi bukti bahwa ayat Lakot Ja'akum bukan sekadar rangkaian kata, melainkan cahaya yang membawa pertolongan Allah ke dalam kehidupan hambanya. Siapapun yang membacanya dengan penuh iman akan merasakan buahnya, sebagaimana para ulama terdahulu telah merasakan keberkahan darinya. Maka, bab ini mengingatkan kita bahwa perjalanan iman tidak bisa dilepaskan dari teladan para ulama. Mereka yang hidup dekat dengan Al-Quran selalu menemukan kekuatan di balik ayat-ayatnya, dan salah satunya adalah ayat Lakot Ja'akum. Dari merekalah kita belajar bahwa istiqomah dalam membaca dan merenungi ayat ini dapat membawa keberkahan yang nyata, baik di dunia maupun di akhirat. Ayat Lakot Ja'akum bukan hanya untuk dipelajari secara teori, tetapi juga untuk diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Keutamaan yang besar dari ayat ini akan lebih terasa jika seorang muslim membiasakan diri membacanya dengan penuh penghayatan. Para ulama telah memberikan beberapa panduan amalan praktis agar bacaan ayat ini bisa menjadi bagian dari rutinitas spiritual yang menguatkan iman dan mendatangkan keberkahan. Pertama, membaca ayat Lakot Ja'akum setelah salat fardu. Banyak ulama menganjurkan agar ayat ini dibaca minimal 1 kali setelah setiap salat wajib. Tujuannya adalah agar hati selalu dalam kondisi bergantung kepada Allah dan mendapatkan penjagaannya sepanjang hari. Bahkan, ada sebagian guru spiritual yang mewasiatkan untuk membacanya 7 kali setelah salat subuh dan maghrib sebagai amalan khusus untuk perlindungan dan keluasan rezeki. Kedua, menjadikannya wirid sebelum tidur. Membaca ayat ini di malam hari, khususnya setelah salat Isya atau sebelum tidur, akan membuat hati lebih tenang dan jauh dari kegelisahan. Banyak orang yang mengalami kesulitan tidur karena beban pikiran, dan mereka merasakan perbedaan yang besar setelah rutin membaca ayat ini dengan khusyuk. Bacaan ini seolah menjadi doa perlindungan, sehingga malam terasa lebih damai. Ketiga, membacanya ketika berada dalam kesulitan. Ayat Lakot Ja'akum mengandung doa penyerahan diri kepada Allah. Oleh karena itu, saat seseorang sedang menghadapi masalah, baik itu dalam urusan pekerjaan, keluarga, kesehatan, atau hutang, dianjurkan untuk membaca ayat ini berulang-ulang dengan penuh keyakinan. Keyakinan itu ibarat kunci yang membuka pintu pertolongan Allah. Keempat, mengajarkannya kepada keluarga dan anak-anak. Amalan ini tidak hanya untuk diri sendiri, tetapi juga bisa diwariskan kepada orang-orang terdekat. Dengan membiasakan keluarga membaca ayat ini bersama-sama, rumah akan dipenuhi dengan keberkahan. Anak-anak yang sejak kecil dibiasakan membaca ayat ini akan tumbuh dengan hati yang lebih tenang, iman yang kuat, dan cinta kepada Rasulullah. Kelima, menjadikannya doa dalam perjalanan. Sebagaimana para ulama dan pedagang muslim dahulu, membaca ayat ini sebelum bepergian akan memberikan rasa aman dan keyakinan bahwa Allah menjaga setiap langkah. Sebuah kebiasaan sederhana, tetapi penuh makna, karena dalam perjalanan kita sering menghadapi hal-hal yang tidak terduga. Amalan praktis lain adalah membaca ayat ini dalam jumlah tertentu saat memiliki hajat. Beberapa ulama menyebutkan, jika seseorang membaca ayat ini sebanyak 41 kali dengan niat yang ikhlas, insya Allah hajatnya akan dipermudah. Ada juga yang menganjurkan bacaan 313 kali dalam keadaan benar-benar membutuhkan pertolongan besar. Tentu semua ini bukan hitungan magis, melainkan bentuk kesungguhan seorang hamba dalam mengetuk pintu rahmat Allah. Namun, yang paling penting dalam mengamalkan ayat ini adalah menghadirkan hati yang penuh iman. Membaca tanpa penghayatan hanya akan menjadi lantunan kata, tetapi membaca dengan hati akan menjadikannya doa yang kuat. Sebab, ayat Lakot Ja'akum adalah cermin kasih sayang Allah melalui Rasul-Nya, sekaligus deklarasi tawakal kepadanya. Dengan menjadikan ayat ini sebagai amalan harian, seorang muslim tidak hanya mendapatkan ketenangan batin, tetapi juga perlindungan, rezeki yang luas, pertolongan dalam kesulitan, dan cinta yang semakin kuat kepada Rasulullah. Inilah praktik sederhana yang dapat dilakukan setiap muslim untuk meraih keberkahan dari ayat yang agung ini. Setelah kita menelusuri keutamaan demi keutamaan dari ayat Lakot Ja'akum, maka sampailah kita pada penutup yang merangkum hikmah besar dari ayat ini. Ayat ini bukan sekadar bacaan indah yang diperdengarkan di bibir, tetapi ia adalah sumber kekuatan spiritual, ketenangan jiwa, dan bukti cinta Allah kepada hamba-hambanya melalui kehadiran Rasulullah. Hikmah besar yang pertama adalah pengingat bahwa Rasulullah adalah anugerah terindah yang Allah berikan untuk umat manusia. Beliau datang dari kalangan manusia sendiri, memahami penderitaan umatnya, dan penuh kasih sayang.
Ayat ini seakan menegaskan bahwa Allah tidak membiarkan manusia hidup tanpa bimbingan, melainkan menghadirkan seorang nabi yang selalu memikirkan keselamatan kita di dunia maupun akhirat. Hikmah kedua adalah bahwa pertolongan Allah sangat dekat bagi orang-orang yang tawakal. Kalimat penutup ayat ini, Hasbiyallahu la ilaha illahuwa, alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim, adalah puncak pengakuan seorang hamba bahwa hanya Allah yang cukup. Dari sinilah lahir ketenangan hati, terbukanya pintu rezeki, dan turunnya pertolongan di saat-saat sulit. Hikmah ketiga adalah ayat ini menjadi obat hati. Banyak orang yang hidup dalam kegelisahan, ketakutan, atau kesedihan. Dengan membaca ayat ini, seorang muslim merasakan ketentraman karena sadar bahwa ia tidak pernah sendirian. Ada Allah yang selalu bersamanya, dan ada Rasulullah yang penuh kasih sayang terhadap umatnya. Hikmah keempat, ayat ini mengajarkan cinta kepada Rasulullah. Dengan memahami betapa beliau penuh kasih sayang, seorang muslim akan semakin terdorong untuk meneladani sunnahnya, mencintainya dengan sepenuh hati, dan berharap mendapatkan syafaat beliau di akhirat. Cinta ini bukan sekadar emosi, melainkan ketaatan yang nyata dalam amal perbuatan. Hikmah kelima, ayat ini menuntun seorang muslim untuk hidup dengan keseimbangan antara ikhtiar dan tawakal. Usaha tetap dilakukan dengan sungguh-sungguh, tetapi hasilnya diserahkan sepenuhnya kepada Allah. Inilah keseimbangan yang membuat hidup seorang mukmin tidak pernah goyah meskipun menghadapi cobaan berat. Ayat Lakot Ja'akum juga memberikan pelajaran bahwa keberkahan hidup bukan hanya berasal dari harta atau kedudukan, tetapi dari hati yang tenang, jiwa yang damai, dan keyakinan bahwa Allah cukup bagi hambanya. Inilah kekayaan sejati yang tidak bisa dikalahkan oleh gemerlap dunia. Para ulama terdahulu telah menjadikan ayat ini sebagai wirid dan amalan sehari-hari. Mereka mewariskan kisah dan pengalaman bahwa siapapun yang membacanya dengan penuh iman akan merasakan keberkahan yang nyata. Dengan menjadikannya bacaan rutin setelah salat, sebelum tidur, atau ketika menghadapi kesulitan, seorang muslim akan merasakan buah dari ayat ini dalam kehidupan sehari-hari. Hikmah besar terakhir yang dapat kita ambil adalah bahwa ayat ini mengajarkan rasa syukur. Allah telah memberikan petunjuk melalui Rasulullah, menurunkan Al-Quran sebagai cahaya, dan membuka pintu doa agar hamba-hambanya bisa selalu dekat dengannya. Syukur atas nikmat ini akan membuat seorang mukmin semakin dekat dengan Allah dan semakin kokoh dalam iman. Maka, penutup dari ayat Lakot Ja'akum bukanlah akhir, melainkan awal perjalanan spiritual seorang muslim yang mau mengamalkannya. Dengan memahami rahasia-rahasianya, seorang hamba akan semakin yakin bahwa tidak ada yang lebih kuat, lebih menenangkan, dan lebih menguntungkan selain menjadikan Allah sebagai sandaran dan Rasulullah sebagai teladan.